Guys, emang masih zaman ya kuliah jurusan hukum Islam. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan ilmu hukum Islam ini. Apa sebenarnya jurusan ilmu hukum Islam dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi pendakwah doang? Halo sobat-sobat yang terdidik sekalian, jadi kali ini gue bakal bahas jurusan kuliah hukum yang punya fokus untuk memenuhi kaidah syariah. Sebagai seorang insinyur ya, gue ini juga menyandang gelar sarjana hukum dan punya banyak juga teman-teman yang seorang sarjana syariah ya. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang ngerasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang membutuhkan ya. Oke, mungkin masih banyak yang masih belum paham tentang lingkup dari ilmu hukum Islam ini ya. Dulu namanya memang hukum Islam, sekarang ada yang ngomong syariah, tapi intinya ilmu hukum Islam itu adalah bidang yang bertujuan untuk mengakomodasi hidup dalam bermasyarakat, menggunakan berbagai sudut pandang dan juga perspektif dari Islam. Ilmu hukum Islam ini mempelajari apa? Yang pertama mempelajari hukum keluarga, ekonomi, modernisasi, dan globalisasi dari sudut pandang syariah agama Islam tentu aja. Dan buat kalian yang muslim, hukum Islam ini adalah hukum yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kemaslahatan hambanya di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Jadi kalian udah dapat gambaran secara umum ya, hukum Islam ini belajar apa. Jadi hukum Islam ini secara umum masih bisa dibagi konsentrasinya, program-programnya, karena memang hukum Islam ini subjek yang sangat luas. Jadi yang pertama itu hukum keluarga Islam. Jadi ini fokus hukum tapi terhadap keluarga Islam, karena memang ada undang-undangnya sendiri ya masalah hukum Islam di Indonesia ini, termasuk di dalamnya hukum warisnya. Ada juga hukum ekonomi syariah, jadi ya secara namanya fokusnya itu untuk mengutamakan kaidah syariah dalam tindakan ekonomi. Ada juga ilmu falak atau falakiyah, ini fokusnya itu pergerakan benda langit untuk keperluan ibadah ya, sifatnya kayak memprediksi hilal dan kawan-kawan itu. Ada juga fatwa, jadi ini fokusnya penafsiran hukum-hukum Islam. Ada juga mediasi Islam, jadi ini ya memang fokusnya itu perdamaian melalui musyawarah yang melalui hakam namanya ini. Ada juga advokasi, biarpun nggak hanya Islam tapi mostly dia akan pendekatannya menggunakan pendekatan Islamik dalam penasihatan dan pembelaan dalam hukum. Cukup menarik, cukup luas untuk area hukum Islam ini. Tapi kalau kita ngomong secara profesional, profesi umum yang bisa diambil lulusan hukum Islam ini, yang pertama hakim agama, jadi ini pejabat pemimpin persidangan khususnya yang lingkup agama ya, agama Islam tentu aja karena kita bicara Islam. Juga ada jaksa agama, ini berurusan sama dakwaan dalam peradilan agama. Ada juga panitera agama, jadi ini berurusannya sama administrasi, perbantuan urusan pengadilan agama Islam juga. Dan yang terakhir adalah menjadi pengacara. Pengacara ini nggak harus pengacara Islam, karena memang menurut undang-undang advokat itu sarjana hukum Islam atau sarjana syariah itu bisa menjadi pengacara, ya sifatnya konsultan dan kuasa hukum. Dan kita udah dapat gambaran secara luas ilmu hukum Islam itu belajar apa aja. Dan kalau kita sudah cukup di situ, kita bisa masuk ke topik bahasan yang lebih menarik buat kebanyakan dari kalian, yaitu kita ngomong masalah gaji. Sedangkan kalau kita ngomong masalah gaji ini nggak bisa lepas gaji doang, karena kita ngomong kuliah adalah bentuk investasi, dan setiap kali kita investasi harus tahu biaya yang harus dikeluarkan di awal, dan itu adalah biaya kuliahnya. Dan kalau untuk biaya kuliah ilmu hukum Islam ini yang biasanya ditemui di UIN atau di universitas Islam lainnya, itu biaya kuliahnya wajar-wajar aja. Biasanya memang perguruan tinggi Islam itu nggak ada yang menjatuhkan biaya kuliah yang mahal, jadi ya masih wajar-wajar aja. Dan kalau kita udah dapat gambaran secara umum masalah biaya kuliah dari ilmu hukum Islam ini, kita bisa lanjut ke benar-benar kali ini adalah penggajiannya. Dan kalau kita ngomong penggajian di sini akan gua bagi menjadi dua. Yang pertama gaji per posisi senioritasnya, dan juga gaji rata-rata per jurusannya. Kalau kita ngomong gaji per posisi senioritas, kita akan mulai dulu dari yang paling baru lulus, dan untuk range gaji
lulusan ilmu hukum Islam di entry level ini ada di range gaji 4-7 juta. Bisa dibilang batas bawahnya standar, batas atasnya baik ya, karena kita bicara begini-begini tetap orang hukum. Sama halnya kalau kita masih bicara yang entry level tapi di tempat kerja yang favorit, entah itu menjadi PNS atau advokat besar, advokat secara umum atau advokasi Islam, itu gaji favoritnya yang masih sama-sama entry level itu ada di range 12 juta sampai 20 juta. Bisa dibilang untuk pekerjaan yang favorit ya mostly law firm ini ya istimewa ya, bawah atau atasnya pun, karena kita bicaranya adalah entry level dan sebesar ini. Lalu kita lanjut yang sudah nggak junior lagi, kita bahas yang senior. Dan kalau kita ngomong senior hukum dan bukan manajer, tentu aja ini senior di hukum, mau hukum umum atau hukum Islam, karena hukum Islam bisa nyebrang kedua-duanya. Angka untuk gaji senior dari lulusan hukum Islam itu ada di range 25 sampai 40 juta rupiah. Jadi batas bawahnya memang sangat baik, biarpun batas atasnya juga baik, biarpun nggak sangat baik tapi ya baik aja. Dan kalau kita ngelihat pada kasus-kasus tertentu yang menjadi ahli hukum syariah tersohor, yang mungkin mantan hakim agama atau orang-orang yang memang sangat sulit untuk kita capai di situ, itu bisa mengantongi gaji lebih dari 60 juta rupiah per bulan. Ya emang luar biasa, tapi sangat sulit ada di posisi itu sebagai lulusan hukum Islam ini. Sehingga kalau kita sudah selesai bahas gaji per posisi senioritasnya, kita bisa masuk ke lanjutnya, yaitu gaji rata-rata untuk lulusan hukum Islam ini. Dan untuk lulusan hukum Islam ini gaji rata-ratanya ada di 10,6 juta. Ini gaji rata-rata yang sangat baik, biarpun kita meng-account yang di bawah-bawah, tapi kalau kita meng-account yang di atas-atas, yang di law firm hebat untuk urusan komersial, syariah juga, jadi bisa dibilang gajinya sangat baik ya, karena kita harus tahu ya, memang Indonesia ini negara dengan umat Islam terbesar di muka bumi ini, sehingga gaji rata-ratanya juga jadi oke, karena yang di atas ngangkat banget, biarpun yang di bawah mungkin masih banyak yang ketinggal. Sehingga kalau kita ngelihat nilai gaji dari ilmu hukum Islam itu dapat range di 8,7, bisa dibilang gajinya sangat tinggi. Kita selanjutnya akan membahas kebahagiaan. Kenapa harus dibahas? Ya karena kalau kita ngomong kebahagiaan ini penting. Banyak orang yang gajinya sudah oke tapi merasa hidupnya itu gitu-gitu aja, membosankan, rasanya pengen cepet resign, dan dianggap orang lain itu nggak mensyukuri pekerjaan mereka, yaitu karena kebahagiaan kerja mereka rendah sekali. Dan kalau kita ngomong kebahagiaan akan gue bagi menjadi dua sesuai acuan dari Pi Scale, itu adalah kebermaknaan atau meaningfulness-nya dan juga kepuasan atau satisfaction-nya. Dan kalau kita ngomong kebermaknaan dari lulusan ilmu hukum Islam ini, tentu aja dari media barat nggak ada angkanya. Cuman kalau kita lihat dari dua yang sangat mirip, sangat berhubungan, yang pertama itu adalah kebermaknaan dari pengacara, nilainya dari 42 dari 100, dan yang kedua adalah kebermaknaan dari pemuka agama yang skornya hampir perfect di 98. Sehingga kalau kita melihat memang ini kita bicara hukum pasti membuat orang merasa tidak bermakna karena ada di gray area. Cuman kalau kita ngelihat gray areanya tapi bicaranya agama, sehingga ya bisa naik banget angkanya. Nggak bisa kita cuma ngelihat pengacara doang, kita harus ngelihat juga kita bicara ini adalah agama. Sehingga kalau kita ambil tengah-tengahnya, ya nilai kebermaknaannya jadi cukup-cukup aja, nggak bisa istimewa tapi ya cukup-cukup aja. Dan di sini juga kepuasan sama ya, gue akan mengambil dari angka pengacara, kepuasan pengacara di 68, dan juga pemuka agama kepuasannya di 90 ya, karena memang masalah penggajiannya oke, dan juga mereka bekerja ini istilahnya untuk hukum yang diturunkan dari Allah ya, jadi nilai kepuasannya bisa dibilang ya baik. Dan kalau kita lihat kebermaknaannya emang cukup ya, karena di tengah-tengah tadi dan kepuasannya juga baik, maka nilai kebahagiaan untuk ilmu hukum Islam ini angkanya ada di 8,5, jadi bilang sangat membahagiakan. Kita selanjutnya akan membahas penyerapan dari lulusan hukum Islam ini, karena kalau kita ngomong penyerapan ini itu perlu kita bahas karena ada pekerjaan gajinya sudah oke, lalu pekerjaannya happy, tapi di lapangan kerja mereka nggak bisa mendapatkan pekerjaan karena yang memang tidak dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Sehingga kalau kita bahas nih dari penyerapan ini, yang pertama akan kita awali dari outlook atau pertumbuhan per tahun dari jurusan ilmu hukum Islam ini. Dan karena kita menggunakan media barat dan nggak ada lah yang namanya pengacara Islam atau ahli hukum Islam, sehingga gue akan mengambil yang paling dekat yaitu pengacara untuk pertumbuhannya, karena memang orang SHI ini bisa menjadi pengacara. Jadi masalah pengacara ini besaran outlook pertumbuhannya ada di 9%, dan gue bisa ngomong pertumbuhannya rata-rata relate juga dengan HI ini. Lalu untuk pengangguran lulusan ilmu hukum Islam ini juga perlu kita bahas karena tadi kita bicara masa depan, masa sekarangnya gimana. Dan untuk pengangguran sekarangnya ini gue ngambil dari lulusan ilmu hukum ya, cukup relate malah, biarpun pada beberapa kesempatan tidak bisa disetarakan hukum Islam dan hukum. Untuk keperluan ini kita setarakan aja, yaitu untuk ilmu hukum penganggurannya itu
angka 4,3%. Jadi ini jumlah yang cukup memprihatinkan untuk ilmu hukumnya sendiri yang bisa kita relatekan ke hukum Islam. Dari angka 4,3% pengangguran itu kita cek di lowongannya, dan kalau dari data lowongan Jobstreet ini akan gue ambil dua ya. Yang pertama dari lowongan hukumnya sendiri di 2000 lowongan. Oke juga, ini 2000 lowongan untuk hukum, dan kalau kita spesifikkan di entry lowongan syariah itu hanya ada 100 lowongan. Sehingga kalau kita melihat dua-duanya ini jumlah lowongannya menjadi standar-standar aja. Biarpun hukum banyak, tapi karena kita hukum Islam nggak bisa sekedar ngambil hukumnya aja, jadi kita ambil pertengahan di standar. Dan kalau kita ngomong dari tadi kelihatan di lulusan hukum Islam SHI ini bisa kerja, tapi mereka itu bekerja kira-kira di mana? Nah, kalau mereka bekerja di mana itu yang kita bahas adalah industri mayoritasnya. Dan industri mayoritas lulusan ilmu hukum Islam ini yang pertama bisa menyerap adalah kantor hukum. Karena kita ngomong kantor hukum, ya di sini kan kita ngomong lulusan HI itu bisa menjadi advokat, jadi mereka bisa masuk di kantor hukum. Di pemerintahan juga, ya kantor pemerintahan khususnya Kementerian Agama dan juga bagian-bagian kontraktornya yang tidak menjadi PNS bisa menerima lulusan hukum Islam ini. Lembaga bantuan hukum juga yang sifatnya penasehatan hukum pro bono, karena ini sifatnya syariah ya, bisa mereka masuk ke situ. Di industri finansial syariah, misalnya perbankan syariah, itu juga menerima secara umum ya lulusan sarjana hukum Islam ini. Organisasi sosial khususnya organisasi keagamaan juga akan menerima ya lulusan dari sarjana hukum Islam ini. Katakanlah MUI atau organisasi Islam lain tentu aja bisa menerima, dan ada banyak juga organisasi Islam seperti itu di Indonesia ini. Lalu kalau kita udah ngelihat kemungkinan mereka bekerja dan juga di mana mereka bekerja, pertanyaan selanjutnya adalah yaitu kerja doang, yang mana yang gajinya besar. Jadi ini gua ngambil dari data hukum secara umum, karena memang untuk hukum Islam tidak ada di lembaga barat tentu aja ya. Dan ini untuk industri terbaik untuk lulusan ilmu hukum khususnya hukum Islam mungkin sedikit relate. Jadi yang pertama adalah teknologi. Jadi ini industri teknologi itu kan memang sedikit ya menerima lulusan hukum Islam ini, tapi teknologi secara umum itu adalah industri yang bergaji besar. Industri media juga kesininya juga industri media Islam juga semakin banyak ya, karena kita negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di Indonesia. Tapi media secara umum untuk lulusan hukum ini bisa termasuk yang gajinya baik. Lalu juga industri kreatif, biarpun di sini lebih banyak mengambil lulusan hukum umum, tapi kalau orang hukum Islam masuk ke kreatif ini ya bisa dapat penggajian yang oke juga. Sehingga kalau kita melihat lulusan hukum Islam ini variasi industrinya bisa dibilang ya sangat baik. Biarpun acuan yang gua pakai ini adalah hukum umum, tapi masih cukup relate untuk hukum Islam. Dan kalau dari pertumbuhan rata-ratanya, lalu juga lowongannya yang memang standar. Dan kalau kita lihat dari awal ya, pertumbuhannya memang rata-rata aja, lowongannya juga standar-standar aja, nggak hebat. Lalu penganggurannya ya memang memprihatinkan, dan variasi industrinya bisa dibilang sangat baik. Maka nilai penyerapan ilmu hukum Islam itu angkanya ada di 7,8, bisa dibilang terserap biarpun nggak hebat sekali terserapnya. Selanjutnya kita akan membahas kemudahan. Kemudahan itu apa? Ya itu pertama, seberapa mudah kamu menyelesaikan kuliah di jurusan ini dari kamu masuk sampai lulus, dan setelah kamu lulus seberapa mudah kamu pakai ilmu yang kamu dapatkan ke dunia nyata. Dan kalau kita melihat ya, memang sih ilmu hukum Islam ini secara yang studi pasti akan nggak jauh dari ilmu hukum. Tapi kalau kita ngomong ilmu hukum Islam ini banyak menggunakan dalil-dalil ilmu agama, dan itu memang pasti lebih sulit daripada hukum secara umum. Jadi kalau gue estimasi dia ada di urutan ke-49 dari 90 jurusan yang diperingkatkan. Hukumnya ada di 65, tapi agamanya ada di 33. Sehingga memang nggak bisa kalau kita ngomong ini sama persis kesulitannya sama hukum umum, karena memang ayat-ayatnya itu lebih sulit dipahami daripada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Sehingga gue bisa ngomong jurusan ilmu hukum Islam ini kesulitannya sedang ya, nggak semudah ilmu hukum di urutan ke-65. Dan kalau kita ngelihat secara umum di masyarakat, lulusan hukum Islam ini terutama ya kalau kita ngomong di daerah yang padat penduduk, yang tidak terlalu develop seperti perkotaan, itu lulusan syariah itu sangat terpandang, sangat kepake, dan mereka bisa mendapatkan uang tambahan dari pekerjaan-pekerjaan istilahnya ngisi pengajian dan kawan-kawan itu bisa banget sama lulusan syariah ini. Tapi kalau kita harus menulis pekerjaan yang bisa kita pegang ya untuk lulusan hukum Islam, ini nggak akan jauh-jauh dari pekerjaan fleksibilitas dari ilmu hukum secara umum, tapi akan gue relatekan dari yang pertama adalah
dosen lulusan hukum Islam bisa tidak menjadi advokat, tidak menjadi hakim, mereka ngajar di kampus, tapi ya harus S2 atau S3 minimal. S2 S3-nya nggak harus hukum Islam, hukum umum juga bisa, agama juga bisa. Terus yang kedua menjadi PNS, ya ini di lingkup Kumham atau di lingkup Kementerian Agama bisa banget. Lalu di BUMN juga bisa. BUMN ini secara umum nggak akan membedakan hukum Islam atau hukum umum, biarpun masih ada yang seperti itu, tapi secara undang-undang harusnya tidak dibedakan karena tidak menjadi notaris ya istilahnya, yang secara undang-undang memang tidak diperbolehkan untuk hukum Islam ini jadi notaris. Lalu di bidang resiko, karena dia bicara hukum, bisa banget orang hukum ini masuk di bidang resiko. Mereka juga bisa menjadi auditor. Di sini auditornya bisa jadi auditor umum, sistem manajemen, bisa juga di auditor halal. Jadi banyak sekali keleluasaan lulusan hukum Islam ini menjadi auditor. Bisa juga mereka menjadi orang SDM, karena kita bicara orang lulusan hukum Islam ini kan pasti orangnya manusiawi dan humanis, sehingga cocok untuk menjadi orang analis di bidang SDM ini. Sehingga kalau kita melihat jurusan ilmu hukum Islam ini secara fleksibilitas, dari bisa menjadi orang BUMN, resiko, sampai auditor halal, ya bisa dibilang lulusan dari ilmu hukum Islam ini fleksibilitasnya mudah ya, baik ya. Dan kalau kita melihat dari perkuliahannya memang tidak semudah hukum umum, tapi fleksibilitasnya juga hampir bisa dibilang sama ya dengan hukum umum. Maka nilai kemudahan ilmu hukum Islam ini dapat angka di 8,5, jadi bilang sangat mudah. Jadi selanjutnya kita terakhir membahas masalah keberlanjutan. Masalah keberlanjutan ini seberapa mudah sih mencari pekerjaan yang aman, dan juga kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi yang datang. Ini kita harus mengecek seberapa mungkin porsi pekerjaannya itu digantikan oleh robot. Jadi kalau di sini kita ngomong masalah stabilitas kerja atau seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman, nggak akan jauh-jauh dari apa yang biasa lulusan hukum Islam ini kerjakan. Dan kalau kita ngomong memang mereka ada juga yang kerja di PNS, ada juga yang bekerja di institusi yang selalu memberikan pekerjaan, tapi mostly itu mereka di kantor hukum atau istilahnya yang sifatnya ya kerja kalau ada pekerjaan. Jadi tidak yang tempat kerja yang secara umum selalu ada pekerjaan, misalnya di PNS. Jadi kalau misalnya di konsultan hukum, itu kan mereka kalau nggak ada kasus ya nggak ada kerjaan. Biarpun mereka kalau ada kasus kerjaan gajinya besar sekali, lebih besar dari PNS jauh, tapi ya secara umum keamanan kerjanya nggak sama. Sehingga kalau kita melihat persebarannya itu nggak ada yang lebih di aman dan lebih di tidak aman, jadi ya masih imbang mereka ini. Dan stabilitas kerja lulusan hukum Islam ini ada, gue bilang stabilitas kerjanya ya sedang-sedang aja, nggak aman banget tapi juga nggak bahaya banget. Dan selanjutnya kita akan bahas nih yang lebih masa depan lagi, yaitu kemungkinan mereka digantikan oleh robot. Jadi probabilitas otomasi untuk hukum Islam ini gue ambil dari pengacara, karena kalau lihat dari kemungkinan pengacara di otomasi angkanya ada di 4%, itu aja udah rendah. Kita ngomong pengacara yang pakai undang-undang yang dibuat manusia ya, ini penafsirannya dibandingkan sama yang dibuat oleh Allah pasti lebih tidak mungkin digantikan yang dibuat oleh Allah, dan pengacara aja udah rendah, sehingga kemungkinan otomasinya untuk hukum Islam ini gue bisa ngomong pasti ya sulit untuk digantikan oleh robot. Dan kalau kita ngelihat dari awal keamanan kerjanya emang sedang ya, tapi kemungkinan mereka digantikan oleh robot itu sulit, sehingga ya kalau mereka pergi keluar dari pekerjaan mereka ya cari kerjaan lagi masih ada 40 tahun, 50 tahun lagi ke depan bahkan. Dan sehingga kalau kita harus memberikan nilai ya untuk nilai keberlanjutan ilmu hukum Islam itu angkanya ada di 8,8. Bisa dibilang ya sangat berkelanjutan untuk lulusan hukum Islam ini. Sehingga kalau udah sampai di ujung video, kita tentu aja harus mencari nilai dari lulusan hukum Islam ini. Kita udah dari awal, dari gaji sampai keberlanjutan, itu angkanya udah ada semua. Kalau mau nilai lulusan hukum Islam ini, kita tinggal rata-rata, dan nilai angka dari lulusan ilmu hukum Islam ada di 8,5. Nilainya istimewa. Dan kalau kita harus bandingkan dengan jurusan lain yang udah gue review, nilai huruf dari jurusan ilmu hukum Islam ini dapat angka yang istimewa di huruf S. Jadi teman-teman, review ini gue cukupkan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu, tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat kamu like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Dan buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiran kamu, atau bahkan merasa video ini ofensif buat pemahaman kamu, dislike aja, gua nggak apa-apa. Gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye-bye.